Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Les Matkim. Oke, kita akan melanjutkan ya untuk membahas soal SIMAK UI tahun 2023 untuk matematika dasar. Oke, langsung saja ya. Yang mau ujian silahkan merapat ya. Kita akan belajar bersama-sama. Adik boleh coba terlebih dahulu. Soal nomor 6. Diketahui garis 2x ditambah P-2y ditambah 1 nih persamaan linear ya. Ternyata garisnya sejajar dengan garis P-1x ditambah 6y plus 7 sama dengan 0. Misalkan A dan B adalah nilai-nilai P yang memenuhi kedua persamaan tersebut dengan A lebih kecil dari B. Tentukan nilai logaritma berikut ya. Oke, ada dua persamaan linear sejajar, maka artinya gradiennya itu sama. M1 sama dengan M2. Rumusnya gradien itu adalah min A per B. Ini A-nya ya, maka nanti min 2 per ini adalah B-nya, P min 2 sama dengan gradien yang kedua sama aja, min A per B. Ini A-nya min P min 1 per B-nya adalah 6. Begitu ya. Oke, kita kalikan silang ya, ini ke sana, ini ke sana. Negatif sama negatifnya kita bisa coret. 6 kalikan 2 itu 12. Lalu di sini ada P-1 dikali P-2 dikali dengan P-1. 12 P dikalikan P itu adalah P kuadrat. Min 2 ditambah min 1 itu adalah min 3P. Min 2 kalikan min 1 itu adalah plus 2. Ya, maka kita peroleh P kuadrat dikurangi 3P, 12 ke kanan jadi min 12 ya. Maka min 12 tambah 2 itu min 10 sama dengan 0. Kita faktorkan saja, habis itu sini P, maka nanti 10 itu adalah 5 kalikan 2. Biar ketemu negatif 3, maka negatif 5 ditambah 2. P-nya sama dengan 5 atau P-nya sama dengan negatif 3. Negatif 2 ya dek. Nah, terus hasilnya adalah AB. Dengan nilai A itu kurang dari B, maka ini adalah A-nya, ini adalah B-nya. Ya, kita peroleh A dan B-nya. Yang ditanya adalah A plus 7 pangkat 1/5 log B kuadrat. Kita coba kerjakan ya. A-nya min 2. Min 2 tambah 7 itu 5. 5 pangkat 1/5 log B-nya itu 5 ya. 5 kuadrat. Oke, saya akan masukkan konsep logaritma. Jika saya punya A log B, ini pangkat M, ini pangkat N, maka nanti akan setara dengan ini N sama M-nya tuh boleh ke depan. Jadi N per M A log B. Nah, pakai konsep ini adalah M-nya, ini adalah N-nya. Maka nanti 2 per 1/5 A log B, 5 log 5. 5 log 5 itu adalah 1. Maka 2 dibagi 1/5 itu sama aja 2 dikali 5 per 1. Jawabannya itu 10. Oke ya. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 7. Jika X, Y sama dengan A, B adalah penyelesaian dari sistem persamaan berikut ya, maka jumlah A plus B di mana A dan B adalah bukan bilangan bulat. Berarti saya akan mencari nilai X dan nilai Y-nya ya. Nah, di sini sudah dibantu bahwa nilai Y itu adalah 3 min 3X per 2. Oke ya, nanti ini saya substitusikan ke persamaan atas. Maka nanti menjadi 2XY dikurangi Y kuadrat ditambah dengan 5X plus 20 sama dengan 0. Ya, kita substitusikan ya. Maka nanti 2X, Y-nya saya masukkan 3 min 3X per 2 dikurangi Y-nya saya ganti 3 min 3X per 2 kuadrat ditambah 5X plus 20 sama dengan 0. Oke ya, ini kan bisa hilang ya dek ya. Nah, ini 2 dikuadratin itu kan 4. Nanti hati-hati ya. Saya akan buat ini dulu aja. X kalikan 3 itu adalah 3X. X kalikan min 3X maka min 3X kuadrat. Yang ini 3 kuadrat adalah 9. 2 kali 3 itu 6. 6 kalikan min 3 itu adalah min 18X. Min 3 dikuadratin itu adalah 9X kuadrat per 2 kuadrat itu adalah 4 ditambah dengan 5X plus 20 sama dengan 0.
Oke, semuanya saya kali dengan 4 ya Dek ya. Biar hilang 4-nya, maka menjadi 12x dikurangi 12x kuadrat dikurangi 9, ini min sama min jadi plus ya, ditambah 18x dikurangi 9x kuadrat. 5 dikalikan 4 itu adalah 20x, dan 20 kali 4 80. Oke ya. Oke, lanjut yuk. Negatif 12x ditambah negatif 9 itu adalah negatif 21x kuadrat. 12x ditambah 18x itu kan 30 ya. 30 tambah 20 itu adalah 50x. Min 9 ditambah 80 itu kan positif 71 ya. Ya, semua saya kali negatif, maka persamaannya menjadi 21x kuadrat dikurangi 50x dikurangi 71 sama dengan 0. Nah, ini lumayan ribet ya Dek, maka saya faktorkan itu menggunakan metode rumus ABC ya. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC kita bagi dengan 2A. Oke ya, maka nanti min B nya tuh min 50, maka min sama min jadi plus ya. Maka 50 plus minus akar 50 dikuadratkan, saya tulis aja ya, negatif 50 saya kuadratkan dikurangi 4, A nya 21, C nya negatif 71, ini C nya kita bagi dengan 2A ya, 2 dikali dengan 21. Silakan adik hitung di rumah ya, saya sudah menghitung ini dengan coret-coret. Hasilnya itu adalah X1 sama dengan 71 per 21, sedangkan X2 sama dengan negatif 1. Nah, ternyata kan A dan B itu bukan bilangan bulat ya, maka yang ini tidak memenuhi. X itu sama dengan A, maka kita peroleh nilai A nya 71 per 21. Setelah A kita peroleh, kita bisa mencari Y. Y sama dengan 3 dikurangi 3X dibagi 2. Ini ya, Y nya ya. Oke, maka nanti 3 dikurangi 3, 71 per 21 saya bagi dengan 2. Ini hilang sih, jadi 7 ya. Maka 7 kalikan 3 tuh 21, 21 per 7 dikurangi 71 per 7 kita bagi dengan 2. Ya, silakan kalian hitung ya. Oke, saya sudah menghitungnya, nanti hasilnya adalah negatif 25 per 7. Oke, inilah Y atau inilah nilainya B. Oke, ditanya adalah jumlah A plus B. A nya itu adalah 71 per 21 ya, sedangkan B nya adalah negatif 25 per 7. Maka nanti saya buat penyebutnya 21, nanti jadi 71 dikurangi, ini 21 bagi 7 3 ya, 3 kalikan 25 itu kan 75. Nah, harusnya hasilnya adalah negatif 4 per 21. Tidak ada ya Dek ya. Atau misalkan yang ditanya adalah mungkin B ya, kalau B nya tuh negatif 25 per 7, itu ada ini ya. Ini nomor 7 saya tidak ada jawabannya ya Dek ya, harusnya min 4 per 21. Oke ya, kita lanjut ya ke soal nomor 8. Nomor 8, misalkan turunan kedua ini ya dari fx ax pangkat 3 plus bx kuadrat plus cx di titik 1,2 adalah 0. Dan garis singgung di titik 1,2 tegak lurus dengan garis ini. Maka pernyataan yang benar adalah, kita akan mencari turunan kedua terlebih dahulu ya. Kita akan cari dulu turunan pertamanya, maka nanti jadinya 3x kuadrat ya, 3ax kuadrat ditambah dengan 2bx ditambah dengan c. Nah, kita ambil turunan yang kedua ya, kita turunkan lagi, maka 2 kalikan 3 6, 6ax ditambah dengan 2b. Nah, pada saat turunan kedua di titik 1,2, maka saya buat di sini ya, f aksen x-nya pada saat 1, maka nanti 6a dikalikan 1 ditambah 2b, hasilnya adalah 0 ya, maka artinya sini hasilnya adalah 0. Maka nanti kita peroleh 6a ditambah 2b sama dengan 0. Kita bagi 2 semua ya, maka nanti 3a ditambah b sama dengan 0.
Ya, inilah persamaan pertama yang kita bisa peroleh ya. Selanjutnya, garis singgung di titik 1,2 tegak lurus ya. Nah, kalau tegak lurus itu artinya apa? Jika dua garis singgung tegak lurus, maka artinya gradien 1 dikali gradien 2 itu adalah negatif 1. Rumus gradien itu sama saja turunan pertama sebuah kurva. Ini turunannya. Turunan pertama ya, itu cara mencari gradien kalau ada kurva. Selanjutnya kita substitusikan pada saat x-nya 1 ya. Oke, maka x-nya 1 maka jadi 3a. X-nya 1 ya ditambah dengan 2b ditambah c, kita kali dengan gradien yang kedua. Gradien yang kedua berasal dari persamaan ini. Rumus gradien itu adalah min a per b. Rumusnya gradien itu adalah min a per b kalau pada persamaan linear ya. A-nya itu adalah koefisien yang nempel di x. Maka A-nya di sini nanti adalah negatif 1 ya, ini min 1. Sedangkan B-nya ini adalah 2 ya, maka ini setengah. Gradien yang kedua adalah setengah sama dengan negatif 1. Maka kita peroleh persamaan 3A ditambah 2B ditambah C sama dengan, ini 2-nya ke kanan ya, negatif 2. Oke, kita lanjut ya. Lalu kita bisa substitusikan ya Dek ya. Dengan nilai 3A plus B sama dengan 0. Lalu saya rubah menjadi 3A sama dengan negatif B. Maka nanti A sama dengan negatif sepertiga B. Kita bisa substitusikan ke persamaan kedua ya. Pada persamaan kedua maka menjadi 3A nya itu adalah negatif sepertiga B ditambah 2B ditambah C sama dengan negatif 2. 3 bagi ini ya, maka nanti hasilnya adalah negatif B ditambah 2B itu kan B ya, B plus C sama dengan negatif 2. Nah, kita udah punya berapa persamaan ya? Ada persamaan ke-1, persamaan kedua, lalu bisa ini ya, persamaannya ada 3 sudah kita dapatkan. Nah, kita lagi nih, ternyata di dalam fx pada saat x-nya 1 hasilnya y-nya 2. Ini boleh kita substitusikan. Kan titik 1,2 melalui kurva ini. Boleh saya substitusikan f-nya 1. Kita masukkan ya 1 ya. Maka jadinya A ditambah B ditambah C. Nanti hasilnya adalah 2. Y-nya itu 2. Nah, sekarang B ditambah C itu negatif 2. Maka nanti A ditambah negatif 2 sama dengan 2. Maka nanti nilai A-nya, ini min 2 ke kanan jadi 4. A-nya kita peroleh 4 ya. Nah, pada persamaan yang ini, nilai A itu adalah negatif sepertiga B. Ya, kita masukkan A-nya 4 ya. Maka 4 dikali negatif 3 sama dengan B. Nilai B-nya peroleh negatif 12. Lalu C-nya berapa? Boleh pakai ini ya, persamaan sini ya. Nah, kita masukkan di sini B plus C sama dengan negatif 2. B-nya itu adalah negatif 12 ya. Ini ya, Dek. Negatif 12 ditambah C sama dengan negatif 2. Maka nanti nilai C-nya negatif 2 tambah 12 itu adalah 10. ABC-nya sudah kita peroleh. Ya, tinggal kita masukkan ke persamaan 1, 2, 3, 4. Ya, kita masukkan ya pada pernyataan yang pertama 2A kuadrat, A-nya adalah 4 ya. 2 dikalikan 4 kuadrat ditambah 3B, B-nya itu adalah negatif 12 ditambah C, C-nya itu 10. Hasilnya berapa? 16 kalikan 2 itu 32. Min 12 kalikan 3 itu adalah min 36 ditambah 10. 32 kurangi 36 itu kan min 4. Min 4 tambah 10 adalah 6. Iya, berarti pernyataan pertama adalah pernyataan yang benar. Selanjutnya, yang ada satunya benar ya, Dek ya. Ini benar, ini benar, ini benar. Kita cek 2, 3, dan 4. Oke, kita akan kerjakan yang mudah dulu ya. Apakah jumlah semua ABC adalah 2? 4 ditambah dengan negatif 12 ditambah dengan 10 ditambah dengan 10. Ini berarti kan negatif 2 tambah 4 ya. Itu adalah 2. Oke ya, berarti betul juga ya. Maka jawaban yang tepat itu adalah poin C ya, 1 dan 3. Oke, lanjut ya. Kita masuk ke soal nomor 9.
Diketahui bahwa X1, A1, A2, A3, dan Y itu adalah baris aritmatika ya. Ini ada dua baris aritmatika, X1 dan seterusnya ya, sampai Y ini. Dengan nilai X tidak sama dengan Y. Tentukan nilai A3 dikurangi A2 dibagi B5 ya, ini ya, dikurangi B3. Oke ya, sekarang saya akan menulis dulu pada baris aritmatika yang pertama. Maka nanti ada X1, A1, A2, A3, dan Y. Ini berarti kan U1, U2, U3, U4, U5 ya, ada 5 suku ya. Nah, saya akan menentukan nilai suku tengah terlebih dahulu. Rumus suku tengah itu adalah suku awal ditambah suku akhir kita bagi dengan 2. Nah, suku tengahnya siapa? Suku tengahnya adalah A2. Ini berarti nilai dari A2. Kita udah peroleh nilai A2. Paham ya? Nah, sekarang bagaimana cara mencari selisih? Mencari selisih kan harusnya U2 min U1 gitu ya, atau U3 min U2. Tapi ini tidak memungkinkan kita pakai rumus itu, maka adik boleh menggunakan rumus. Rumus selisih boleh dipakai menggunakan UN dikurangi U1 dibagi dengan N-1. Adik boleh pakai rumus ini juga pada baris aritmatika ya. Maka nanti Y min X1 dibagi dengan, ini sukunya ada 5, 5 kurangi 1, 4. Inilah selisihnya. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya itu adalah U3 ya. Kita belum mencari U3. U3 itu adalah suku keempat. Ini kan 1, 2, 3, 4. Maka saya cari U4. Itu kan rumusnya A plus 3B. Maka nanti A3 itu adalah, ini suku pertama. Suku pertamanya itu X1. Ditambah dengan 3, selisihnya ini. Y min X1 per 4. Paham ya? Kita samakan penyebutnya yaitu 4, maka nanti 4x1 ditambah dengan 3y dikurangi 3x1. Ini kita kali pelangi. Gitu ya. 4 dikurangi 3 itu adalah 1 ya, maka x1 ditambah 3y dibagi dengan 4. Inilah nilai A3. Ya, kita udah peroleh nilainya A2 dan A3. Selanjutnya pada baris aritmatika yang kedua, sama saja saya akan mencari UT. Rumus UT adalah suku pertama ditambah suku terakhir ya, maka nanti X1 ditambah Y kita bagi dengan 2. Siapa suku tengahnya? Suku tengahnya itu adalah B3 ya, B3. Maka nanti B3 sama dengan A2 ya. X1 plus Y ya, nih sama dengan 2, dibagi 2. B3 nya sudah kita peroleh. Kita tinggal mencari B5. Nah, saya akan mencari selisih juga ya. Rumusnya selisih adalah suku terakhir yaitu Y dikurangi suku pertama yaitu X1. Kita bagi dengan, ini kan sukunya ada 7 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kita kurangi dengan 1, maka saya bagi dengan 6. Inilah selisih. Nah, selanjutnya saya akan mencari B5. B5 mana? Ini B5 ya. Maka B5 itu sama aja suku ke-6. Rumusnya adalah A plus 5B. A-nya itu adalah X1 ditambah 5. B-nya itu Y min X1 per 6. Kita samakan penyebutnya yaitu 6. Maka nanti jadinya 6X1 ditambah ya, ini 5Y. 5 kurangi X1 dikalikan min X1 min 5X1. Oke. 6X dikurangi 5X itu kan X1 ditambah 5Y per 6. Inilah B5. Sudah kita peroleh semua ya, tinggal kita hitung yuk. A3 dikurangi A2 dibagi dengan B5 dikurangi B3. A3 nya mana ya? Ini A3 ya, maka nanti X1 ditambah 3Y per 4 dikurangi A2, A2 nya ini X1 plus Y dibagi dengan 2. Oke, kita bagi dengan B5, ini B5 X1 plus 5Y per 6 kita kurangi dengan B3, B3 nya ini X1 plus Y per 2. Kita samakan penyebutnya untuk yang di atas, saya samakan penyebutnya 4. 4 dibagi 4, 1 ya. Maka nanti X1 plus 3Y dikurangi 4 bagi 2 itu 2. 2 kalikan X1 maka 2X1. 2 dikalikan Y maka min 2Y. Ini kan kita kurung ya, jadi kali pelangi. Oke. Untuk yang bagian bawah
penyebutnya yaitu 6. 6 dibagi 6 tuh 1, maka nanti sini X1 plus 5Y dikurangi 6 dibagi 2 tuh 3 ya. 3 kalikan X1 maka 3X1, 3 kalikan Y nanti sini min 3Y. Ini juga sama ya Dek ya. Ini dikurung maka nanti kali pelangi. Oke, yuk kita akan sederhanakan. X1 dikurangi 2X1 maka min X1, 3Y kurangi 2Y itu berarti plus Y1, kita bagi dengan 4. Ini kita kali ya, maka 6-nya jadi di atas. X1 kurangi 3X1 itu adalah min 2X1. 5X kurangi 3X itu adalah 5Y sorry ya. 5Y kurangi 3Y adalah 2Y. Nah, ini belum kita bisa sederhanakan. Ya, kita sederhanakan lagi ya Dek ya. Min X1 ditambah Y1. Ini dibagi 2 itu 3, dibagi 2 itu adalah 2. Ini berarti kita kalikan 3 atasnya ya. Yang bawah ini 2. Ini ya Dek. 2-nya saya lepaskan, tinggal min X1 ditambah Y. Iya enggak? Ini kan min 2X ditambah 2Y. Sama saja. Ini kita bisa coret. Oke? Ya, maka jawabannya adalah 3/4. Luar biasa ya, semangat ya Dek ya. Oke, nomor 10. Kita akan bahas sampai nomor 10 dulu ya untuk part kedua ya. Dari sehelai karton akan dibuat sebuah kotak tanpa tutup dengan alas persegi. Jika jumlah luas bidang alas dan semua sisi kotak adalah ini berarti luas permukaan ya. Maka volume kotak terbesar. Oke ya, saya punya kotak nih, sehelai kotak, dibuat sebuah kotak tanpa tutup, alasnya adalah sebuah persegi, ini adalah sebuah persegi ya. Nah, ini misalkan kita tekuk ke atas ya Dek ya. Kalau kepingin tekuk ke atas, ini berarti kan kita potong, sisi sini sama sisi ini kita potong. Ini berarti kita potong ya Dek ya. Ini berarti kita potong. Otomatis dengan potongan nilai X-nya yang sama. Nanti kan ini nekuk ke atas gitu ya. Jadi tanpa tutup. Nah, oke. Ya, luas permukaannya adalah 192 cm persegi. Luas permukaan tuh apa? Berarti luas alas ya, yang tadi berupa persegi ya. Luas alas ditambah dengan kelilingnya ya. Ini kan 1, 2, 3, 4 keliling alas saya kali dengan tingginya yang tadi kita potong. Tingginya itu berarti saya anggap sebagai P ya, sama dengan 192. Luas alasnya maka nanti saya anggapnya adalah S ya, maka nanti S kuadrat ditambah kelilingnya berarti kan 4S ya D, 4S. Tingginya tadi saya anggap sebagai X, sama dengan 192. Paham ya? Maka nanti nilai X sama dengan 192 dikurangi S kuadrat saya bagi dengan 4S ya tadi ya. Nah, sekarang kita akan mencari volume. Ini berarti kan volume tuh rumusnya adalah luas alas kalikan tinggi. Luas alasnya berarti kan S kali S ya, maka S kuadrat. Tingginya itu tadi X. Oke ya. Maka nanti S kuadrat, X-nya kan sudah kita peroleh 192 min S kuadrat per 4S. Paham ya? Ini kita bisa hilangkan, nanti sini bersisa 1. Saya kalikan pelangi ya, maka nanti 192S ini ke sana min S pangkat 3 ya. Kita bagi dengan 4. 192 dibagi 4 itu kan 48 ya di 48S min 1/4 S pangkat 3. Inilah volumenya. Nah, mintanya volumenya maksimum. Kalau mencari nilai volume maksimum, maka artinya V aksen sama dengan 0. Kita turunkan ya. 48S diturunkan maka 48. Ini ke sana ya, 3 kalikan 1/4 yaitu min 3/4 S kuadrat. Nilainya adalah 0. Oke ya, maka nanti 48 sama dengan 3/4 S kuadrat. Ini pindah ruaskan ke kanan. 48 dibagi 3 itu adalah 16. Maka nanti nilai S kuadratnya adalah 4 kalikan 16 itu 64. Kita peroleh nilai S-nya adalah akar 64, S-nya 8. Paham ya Dek? S-nya ketemu 8, ditanya volumenya.
Volumenya kita tadi sudah peroleh, ini rumusnya volume. 48S dikurangi 1/4 S pangkat 3. Kita substitusikan, S yang sudah kita dapat adalah 8. 48 kalikan 8 dikurangi 1/4. Ini 8 pangkat 3 ya. 8 pangkat 3. 48 dikalikan 8 itu adalah 384. Dikurangi 1/4. 8 pangkat 3 itu 512. Selanjutnya 384 dikurangi 512 dibagi dengan 4 itu adalah 128 ya. 4 kurangi 8 itu adalah 6. 7 kurangi 2 itu adalah 5. Ini 8 ya dek. 3 kurangi 1 adalah 2. 256. Oke ya. Selamat belajar ya. Kita akan kembali lagi di video les makin untuk part ketiga. Assalamualaikum.